Di sebuah pagi yang cerah, halaman belakang rumah keluarga Ayumi dan Umay bermandikan cahaya matahari. Ayumi, seorang muslimah berusia 10 tahun dengan hijab rapi, asyik dalam dunia buku petualangannya. Sementara adik kecilnya, Umay yang berusia 5 tahun, dengan kopiah di kepala dan baju kokonya, sibuk membuat petualangan sendiri dengan mobil-mobilan kesayangannya di atas rumput. Umay asyik sekali dengan mobil-mobilannya. Namun, tanpa sengaja, ia mendorongnya terlalu kuat, dan mobil kecil itu melesat cepat, menghilang ke dalam rimbunnya semak di ujung taman. Meskipun semak itu tampak gelap dan misterius, Umay tak gentar. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk merangkak masuk ke dalam celah kecil di antara dedaunan, demi mendapatkan kembali mobil kesayangannya. Di balik semak-semak, Umay menemukan mobilnya di sebuah jalan setapak tersembunyi. Saat ia mengambilnya, matanya menangkap jejak kaki samar yang aneh, seolah mengundang Umay untuk mengikutinya lebih jauh. Umay melangkah perlahan, mengikuti jejak. Sebuah dengungan lembut mulai terdengar, semakin kuat, seperti melodi yang sangat pelan. Dan di antara pepohonan, sebuah kilauan hijau keperakan menarik perhatiannya, memanggilnya lebih dalam. Umay akhirnya keluar dari semak, dan apa yang dilihatnya membuat ia terkesiap. Sebuah pohon raksasa berdiri di hadapannya, batangnya kokoh, dan dedaunannya hijau zamrud berkilauan keperakan, seolah hidup dan bernapas dengan cahayanya sendiri. Umay menatapnya, terpukau dalam keajaiban. Tak sanggup menyimpan keajaiban ini sendirian, Umay berbalik dan berteriak sekuat tenaga, "Kak Ayumi! Lihat ini!" Ia melambai-lambaikan tangan dengan semangat yang meluap-luap, wajahnya berseri-seri dalam kegembiraan. Ayumi mendengar teriakan Umay. Awalnya mengerutkan kening, ia mendesah pelan. Namun, saat ia melihat kilauan aneh dari arah semak-semak, rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Perlahan, ia menutup bukunya. Ayumi melangkah hati-hati. Namun saat cahaya pohon terlihat lebih jelas dan mata Umay berbinar dari kejauhan, keraguannya sirna. Ia mempercepat langkahnya, ditarik oleh daya tarik misterius pohon bercahaya itu. Ayumi akhirnya tiba di samping Umay. Ia menatap pohon raksasa itu dengan takjub, matanya membulat. Umay menunjuk-nunjuk pohon dengan antusias, seolah berkata, "Kan ku bilang." Mereka berdua berdiri bersama, mengagumi keindahan pohon yang berkilau. Dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung, Umay mengulurkan tangan mungilnya, menyentuh batang pohon. Seketika, pohon itu bersinar lebih terang, mengeluarkan dengungan merdu dan partikel cahaya keemasan. Umay menatap tak percaya, lalu tersenyum lebar dalam kebahagiaan. Ayumi, terkejut namun takjub melihat reaksi pohon dan senyum Umay, ikut menyentuh pohon itu. Cahaya pohon semakin terang, dan di dalam batangnya, sebuah retakan cahaya mulai terbentuk, berdenyut pelan, seolah pintu menuju dimensi lain mulai terbuka. Retakan cahaya itu kini terbuka penuh, menjadi pusaran raksasa yang berputar, gerbang menuju dimensi lain. Dengungan lembut berubah menjadi melodi merdu yang memanggil, lebih jelas dan indah, seolah menarik mereka masuk ke dalam petualangan. Tanpa menunggu, Umay si pemberani melompat langsung ke dalam pusaran cahaya. Ia tertawa gembira saat tubuhnya melesat masuk, meninggalkan Ayumi yang terkesiap di belakangnya. Ayumi terkesiap melihat Umay melompat begitu cepat. Rasa khawatir bercampur tekad melindungi adiknya terpancar di wajahnya. Tanpa ragu, Ayumi pun segera melangkah, mengikuti Umay masuk ke dalam cahaya yang berputar dengan tekad bulat. Mereka tiba di hutan permen, sebuah dunia fantasi yang seluruhnya terbuat dari manisan. Umay langsung melompat kegirangan, berteriak "Yeay!" Sementara Ayumi, setelah sedikit terhuyung, matanya membulat tak percaya melihat pemandangan yang luar biasa manis di hadapannya. Umay tak sabar menjelajahi. Ia berlari ke pohon lollipop raksasa, mencoba menjilatnya, lalu melompat-lompat di awan kapas yang empuk, dan bahkan mencicipi daun mint raksasa. Setiap detik penuh kegembiraan baginya. Ayumi berjalan perlahan, mengamati setiap detail dunia permen yang menakjubkan. Ia tersenyum lembut, bahkan tertawa kecil, melihat adiknya berlarian penuh kegembiraan. Hatinya hangat dipenuhi kebahagiaan Umay. Di tengah hutan permen,
Ayumi dan Umay melihat sekelompok peri gumi mungil kesulitan mengangkut buah permen raksasa yang tersangkut. Para peri itu berusaha sekuat tenaga, namun buah itu tak bergerak, membuat Ayumi dan Umay mendekat untuk membantu. Dengan semangat, Umay langsung berjongkok di samping buah permen. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, mendorong buah raksasa itu. Buah itu sedikit demi sedikit bergerak, membuat para peri gumi terkejut tak percaya. Ayumi mengamati situasi. Ia kemudian mendapat ide brilian, gunakan daun wafer itu sebagai slet. Ia menunjuk ke arah daun wafer dan menjelaskan idenya, membuat Umay dan para peri permen mengangguk mengerti. Mengikuti instruksi Ayumi, Umay dan para peri permen bekerja sama. Mereka mengangkat buah permen itu dengan hati-hati ke atas daun wafer. Kemudian, dengan dorongan ringan, slet wafer itu meluncur dengan mudah. Akhirnya, buah permen berhasil dipindahkan. Para peri permen bersorak gembira, terbang mengelilingi Ayumi dan Umay, berterima kasih dengan tulus. Mereka bahkan berbagi sedikit potongan buah permen sebagai tanda persahabatan yang baru terjalin. Ayumi dan Umay melambaikan tangan kepada peri permen yang membalas lambaian mereka. Perlahan, warna-warni hutan permen mulai memudar, menandakan saatnya berpisah. Umay sedikit sedih harus meninggalkan dunia manis ini. Lingkungan di sekitar mereka berubah dengan cepat, dari elemen permen ke elemen buku. Permen jeli berubah menjadi pilar buku, sungai coklat menjadi jalur tinta. Ayumi tampak semakin bersemangat, sementara Umay semakin kebingungan namun tetap penasaran. Sampai di sini dulu ya, nantikan episode lengkapnya di official YouTube Petualangan Impian Ayumi dan Umay. Sampai ketemu lagi.